Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Cerita Misteri di Metaphor Channel. Kali ini saya akan menceritakan dari hasil karya saya sendiri tentang misteri kabutnya di Gunung Gede. Seperti apa ceritanya? Saksikan terus di channel kami. Empat sahabat, Raka, Dimas, dan Sinta, dan Aldi memutuskan untuk mendaki Gunung Gede sebagai pelarian dari penataan kota. Mereka tiba di pos Cibodas menjelang sore, bertekad bermalam di kandang badak sebelum melanjutkan ke puncak keesokan paginya. Malam itu kabut turut tebal, padahal menurut ramalan cuaca seharusnya cerah. Suara aneh terdengar dari dalam hutan, semacam bisikan seperti seseorang memanggil dari kejauhan. Sinta mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Keesokan paginya Aldi menghilang. Tenda yang ia tempati terbuka, namun barang-barang masih utuh. Tak ada jejak kaki menjauh dari perkemahan, hanya bekas seretan aneh di tanah. Ketiganya panik namun memutuskan menyusuri jalur ke arah puncak, berharap Aldi tersesat di sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu pendaki tua yang tak dikenal. Pria itu memperingati mereka untuk tidak melanjutkannya. Gunung ini punya penjaga. Kalau ada yang melanggar di batas, dia akan dipanggil. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja di balik kabut. Saat mereka tiba di Gardu Padang, Sinta mendadak pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat Aldi berdiri di pinggir kawah. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Di belakangnya, sosok tinggi berwajah kabur memelototi dengan mata merah. Raka dan Dimas menyadarkannya, dan mereka memutuskan naik lebih cepat ke puncak, melewati jalur yang semakin gelap dan sepi. Di puncak Gunung Gede, mereka akhirnya menemukan Aldi, tapi dia berdiri kaku, menatapi ke kawah seperti kesurupan. Ketika mereka memanggil, Aldi perlahan menoleh dan berkata, "Aku dipanggil. Mereka marah. Kita tak seharusnya datang saat kabut turun." Tiba-tiba kabut membelah dan sosoknya bayangan muncul mengelilingi mereka. Salah satu dari bayangan mendekat dan berbisik, "Bawa kembali persembahan atau takkan keluar dari sini." Raka akhirnya teringat mereka lupa melakukan ritual kecil yang biasanya dilakukan pendaki lokal, meninggalkan rokok atau kopi sebagai bentuk penghormatan. Mereka buru-buru meletakkan apa yang mereka punya, korek, roti, dan kalung pemberian Ibu Sinta. Dalam sekejap, kabut perlahan menghilang. Aldi jatuh pingsan, tapi sadar beberapa menit kemudian, seolah tak tahu apa yang terjadi. Mereka turun gunung dalam keadaan diam, tak pernah menceritakan apa yang mereka alami. Hingga kini, setiap kali kabut turun di Gunung Gede, pendaki selalu mengingatkan, "Jangan lupa beri salam pada yang terlihat. Di gunung punya aturan sendiri." Sudah seminggu sejak mereka turun dari Gunung Gede, tapi gangguan aneh mulai menghantui keempat sahabat itu. Sinta sering terbangun di tengah malam karena mendengar bisikan yang sama seperti di hutan. Raka menemukan jejak tanah basah di kamarnya setiap pagi, padahal kamarnya ada di lantai 2. Sedangkan Aldi yang sebelumnya pendiam jadi sering melamun dan menggambarkan simbol aneh di buku catatannya. Simbol yang mirip dengan ukiran di batu dekat puncak gunung. Dimas yang paling rasional mulai ikut merasa resah setiap menerima pesan suara aneh dari nomor yang tak dikenal. Saat didengar, hanya terdengar suara napas yang berat
dan satu kalimat. Semuanya belum selesai. Karena teror semakin intens, mereka sepakat kembali ke Gunung Gede. Tapi kali ini mereka memutuskan membawa sebagai seseorang juru kunci yang dari daerah Cipanas, yang dikenal biasa berkomunikasi dengan penjaga gunung. Panggil saja Pak Ratmo. Sang juru kunci langsung menatap tajam ke arah Aldi di saat bertemu. Kau membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, nak. Mereka pun kembali mendeki. Tapi gunung tak seperti seramah yang kali ini. Angin dingin datang lebih cepat. Suara-suara dari balik kabut terdengar lebih jelas. Dan jalur seakan berubah dari yang mereka kenal. Pak Ratmo membawa mereka ke sebuah batu besar di dekat kawah yang dulunya mereka lewati. Ia mulai membaca mantra, membakar kemenyan dan menggali sedikit tanah di sekitar batu itu. Tiba-tiba tanah berguncang pelan dan di bawah tanah keluar seikat rambut yang panjang yang sudah mengering. Terikat dengan benang merah, Adi langsung muntah dan pingsan. Pak Ratmo berkata, "Kalian tanpa sadar telah membangunkan penjaga perempuan. Dia ingin kembali atau ingin Aldi tetap bersamanya." Agar Aldi bisa benar-benar lepas dari ikatan itu, Pak Ratmo bilang harus ada pengganti. Tapi mereka menolak, tidak ingin mengorbankan siapapun. Setelah ritual terakhir, mereka mencoba turun, tapi kabut kembali menebal. Di punggung, mereka menemukan tenda kosong. Tapi tenda itu terlihat persis seperti tenda mereka saat malam pertama yang dulu. Di dalamnya ada foto mereka berempat, tapi wajah Aldi sudah hilang dari fotonya. Untuk cerita part 2-nya, kalian boleh komen di kolom komentar. Untuk yang suka cerita ini, boleh like, komen, dan share. Terima kasih udah mendengarkan cerita ini. Sehat selalu dan dukung terus di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.